من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-muridku, anak-anakku kelas 3, apa kabar kalian di rumah? Harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik murid-muridku, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pelajaran fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang salah satu sholat yang mendapatkan keringanan dari Allah. Keringanan di sini maksudnya adalah secara pelaksanaan ada perbedaan dengan sholat fardu lainnya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sholat jamak. Silakan bukunya dibuka ya pada pembahasan sholat jamak. Oke, terima kasih. Kita next. Nah, buku belajar sholat. Allahumma rabb hazzihid da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adda. Ayo kita ke masjid. Aduh, jangan kakiku dong. Aduh, sakit nih. Lari duluan tanpa apa-apa. Hore, aku sampai duluan. Oh, kau jurang. Seharusnya tadi sebelum lari kau kasih aba-aba dulu. Kalau dikasih aba-aba, pasti aku yang menang. Tidak mungkin kalah. Kak, balapan sih balapan. Tapi jangan sembarangan injak kaki orang dong. Lihat tuh, sendalku. Jadi kotor semua. Sudahlah teman-teman, sekarang ayo kita berwudu dulu. Aduh, bagaimana ini? Apa kita diam saja melihat anak-anak itu jadi rajin? Hah, bagaimana? Ayo cepat berubah Kang Mas. Wah, cerdik juga. Kalau begitu aku juga akan berubah Hei anak manis, marilah kemari. Hei. Enakan di sini empuk daripada di masjid. Panas tahu. Lagi pula, gerakan sholat kan bikin kita letih. Lebih baik bersandar di bantal yang empuk. Tang tintung. Aku akan siap mengipasi sayapku. Ayo. Wah, asik. Ada bantal empuk sama kipas angin. Loh, itu kok si Tony malah tiduran sih?
Kita bangunin yuk, Kak. Kak Tony bangun, kita harus sholat berjamaah. Iya, ayo bangun. Kata ibu kalau tidur menjelang sore akan bikin pusing. Sudah, usir saja. Ayo, usir. Anak kurang ajar, mengganggu kesenanganku saja. Saja. Emangnya kenapa kalau aku tidur? Nggak boleh. Memangnya kalau aku tidur, kalian mau apa? Ada apa? Bagus sekali. Sekarang mereka tidak akan berani macam-macam lagi denganmu. Hei Ton, kita kan cuma mau ngajakin kamu sholat. Cepat, tiupkan hawa panas, biar dia marah. Ayo cepat. Itu akibatnya kalau berani menceramahi aku. Ya, akhirnya kita mempunyai teman, Kang Mas. Iya. Ayo sini teman, sayangku, cintaku, sambil tiduran ke Asai. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kenapa mereka mengucapkan salam bikin sakit hati saja? Ayo anak-anak, kita sholat berjamaah. Loh, mana Tony? Bukankah tadi dia bersama kalian? Kemana dia? Kenapa bantal empuk tadi ya? Masya Allah, Tony, kenapa kau tiduran di tanah begitu? Ayo kemari, kita sholat berjamaah. Masalahnya begini, saya belum bisa sholat, Pak Ustadz. Oh, jadi kamu belum bisa sholat, Tony? Baiklah, kalau begitu kali ini kau ikuti saja gerakan teman-temanmu itu ya. Nanti selesai sholat, Bapak akan ajarkan bagaimana cara sholat. Seperti ini ya. Salat jamaah, dibuka bukunya. Nah, kita ulangi ya pembelajaran yang lalu. Pengertian salat jamaah. Salat jamaah adalah salat yang diambil dari kata jama' yang artinya dikumpulkan atau digabungkan. Artinya dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Jadi ada dua salat fardu. Karena dia mendapatkan keringanan, maka salat fardu itu boleh dikerjakan pada satu waktu dengan rokaat 4 dan 4. Artinya salat setelah kita mengerjakan salat fardu yang misalnya zuhur, habis itu kita bisa melanjutkan yang asar. Misalnya salat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur maupun sebaliknya secara bersamaan. Oke, Powahab Arab sampai sini kalian paham ya. Sekarang kita ke syarat sholat jamaah. Powahab, emang syaratnya apa aja sehingga orang bisa dikatakan sholat jamaah, harus sholat jamaah? Yang pertama, dalam keadaan perjalanan atau biasa orang yang disebut musafir, atau orang yang dalam perjalanan dengan perjalanan yang jauh, kurang lebih 81 km. 81 km itu jauh ya, bukan dari sekolah ke Juanda atau dari sekolah ke Tip Top, itu mah dekat. 81 km itu kita sudah misalnya dari Jakarta ke Jawa, itu udah jauh itu. Nah, karena perjalanan yang jauh, ditakutkan kita nggak bakalan sholat tuh. Misalnya kita jalannya
zuhur. Nah, zuhur jam 12, tapi karena kita takut kita nggak sholat asar, maka kita jamak aja sholatnya, namanya jamak takdim, yaitu sholat sholat asar kita kerjakan di waktu zuhur. Kita gabung sholatnya sekaligus. Setelah kita melaksanakan sholat zuhur, kita melaksanakan sholat asar. Ada niatnya, nanti kalian hafalkan. Yang kedua syaratnya bukan dalam perjalanan maksiat. Artinya kita ini mau melakukan perjalanan itu bukan untuk berbuat dosa ya. Perbuatan buat dosa, misalnya kita pulang kampung, kita mau mencuri ayam orang, kita mau nyakitin orang, itu nggak boleh, itu nggak masuk syarat. Yang di sini perjalanannya harus benar-benar, misalnya kita pengen menjenguk keluarga yang sakit, kita mau bersilaturahmi, nah itu yang boleh. Oke, yang ketiga, syarat salat jamaah yang ketiga, dalam keadaan ketakutan, misalnya kita takut, misalnya apa ya gitu, misalnya kita takut di luar lagi dalam keadaan dalam keadaan petir, misalnya. Pokoknya intinya ada ketakutan dalam diri kita sehingga kita itu mau mengerjakan sholat asar atau itu jadi takut gitu. Akhirnya kita gabung deh sholat asar sama zuhur. Atau dalam keadaan seperti sakit, karena kita nggak sanggup melaksanakan sholat asar, kita gabung ke sholat zuhur misalnya. Atau dalam keadaan hujan, angin topan, atau bencana alam lainnya. Sehingga misalnya ini bencana angin topan misalnya. Nah, ketika waktu zuhur datang tuh angin topan. Wah, karena kita pada berlari kan takutnya ntar kita nggak sholat asar, kita sebelum kita lari karena ada angin topan kita sholat dulu. Kita sholat jamak. Zuhur digabung sama asar misalnya seperti itu ya. Ada keadaan-keadaan tertentu misalnya yang boleh kita sholat jamak. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian sholat jamak dan syarat-syarat sholat jamak. Sekarang kita ngebahas tentang pembagian sholat jamak. Sholat jamak dibagi atas dua, yaitu yang pertama jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah mengumpulkan dua waktu sholat di waktu sholat yang pertama. Contohnya, kita mau menjamak sholat zuhur dan asar, tapi karena dia jamak takdim, maka kita melakukan sholatnya di waktu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur. Karena sholat asar itu waktu kedua, karena zuhur yang pertama. Jadi, sholat asar ini kita tarik sholatnya di waktu zuhur. Artinya kita mengerjakan sholat zuhur dulu di waktu zuhur. Habis itu kita mengerjakan sholat asar dengan rokaat yang sama ya. Nah, kemarin mungkin Pak Wahab ada sedikit klarifikasi. Mungkin kemarin Pak Wahab ada nyebutin diringkas rokaatnya itu salah. Itu sholat kasar. Jadi waktu rokaat sholat jamak itu yaitu seperti biasa zuhur 4 rokaat. Setelah itu digabung lanjutkan dengan asar 4 rokaat. Syarat-syarat jamak takdim. Jadi untuk melaksanakan jamak takdim sebagai berikut. Dimulai dari sholat yang pertama. Artinya dari sholat yang pertama berarti kita sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur, nah niat jamak pada sholat pertama. Jadi niat jamak berarti kita baca niatnya nanti. Kalian ada bacaan niatnya, kalian hafalkan. Berturut-turut antara sholat yang pertama dan kedua. Jadi arti berturut-turut ini artinya tidak ada jeda ya. Artinya ketika kalian sudah sholat zuhur, kalian nggak boleh zikir, nggak boleh doa dulu. Kalian langsung bangun, melanjutkan sholat yang kedua yaitu sholat asar dengan kalian membaca niatnya langsung takbiratul ihram ya. Yang selanjutnya masih dalam perjalanan. Contohnya sholat jamak takdim misalnya Mahera atau Arin deh. Misalnya Arin mau pergi ke Jawa.
tapi berangkatnya jam 12. Nah, Arin takut tuh, misalnya dalam perjalanan, entar saya nggak sholat asar, karena perjalanannya jauh, 6 jam atau 8 jam. Ya udah deh, saya sholat jamaah takdim, artinya sholat asarnya itu saya kerjakan di waktu zuhur. Dia sholat zuhur dulu, abis itu baru sholat asar. Nah, artinya masih dalam perjalanan ya, bukan seperti Pak Wahab kemarin bilang, bukan di dalam rumah lagi main game, terus apa namanya, masuk waktu sholat, ya udah nanti saya jamaah aja. Nggak bisa kayak gitu ya, harus dalam perjalanan ya, paling tidak 81 km. Yang selanjutnya, jamaah takhir. Kebalikan dari jamaah takdim. Jamaah takhir adalah mengumpulkan dua waktu sholat di waktu sholat yang kedua atau yang terakhir. Contohnya, ini kebalikan ya. Contohnya jamaah sholat maghrib dengan isya, dengan sholat isya di waktu sholat isya. Maghrib dan isya, mana waktu pertama, mana waktu kedua? Pasti sholat isya kan waktu kedua. Namanya jamaah takhir, artinya kita mengerjakan sholat itu di waktu yang terakhir. Misalnya berarti sholat maghrib kita kerjakan di waktu sholat isya. Adapun syarat-syarat jamaah takhir. Yang pertama, niat menjamak sewaktu tiba waktu sholat yang pertama. Jadi kita sudah punya niat tuh, misalnya kita mau perjalanan nih, misalnya kita mau perjalanan. Pas mau naik bis, kita mau sholat zuhur, cuman bis udah mau berangkat, jadi kita nggak bisa sholat zuhur misalnya, atau sholat maghrib. Akhirnya kita niat deh, ya udah kalau kayak gini saya niat sholat jamaah takhir, nanti saya kerjakan di waktu isya. Nah, niat itu udah masuk. Oke. Kedua, sholat dikerjakan masih dalam perjalanan ya, hampir sama ya. Artinya sholat ini diuntukkan bagi orang yang dalam perjalanan. Oke, kita next ya. Baik murid-muridku, kita lanjutin ya pelajaran kita. Tadi kita sudah membahas tentang pembagian sholat jamaah. Sekarang kita akan membahas tentang tata cara sholat jamaah ya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sholat jamaah dibagi menjadi dua, yaitu jamaah takdim dan jamaah takhir. Contoh tata cara sholat jamaah akan kita bahas di sini tata caranya. Tolong perhatikan. Sekarang adalah tata cara jamaah takdim, yaitu sholat zuhur dan asar. Tata caranya hampir sama seperti sholat fardu lainnya. Yang pertama kita berniat dulu menjamak sholat yang pertama. Sholat yang pertama pasti sholat zuhur. Jangan bilang sholat asar, berarti kalian sering sholat asar doang. Kalau bilang sholat asar yang pertama. Sholat yang pertama yaitu sholat zuhur dengan jamak takdim. Di sini ada bacaan niatnya. Pak Wahab ambil dari buku ya. Cuman nanti Pak Wahab memberikan hafalan niat yang beda. Ini niatnya agak susah. Oke. Bacaan niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asri ada'an lillahi ta'ala. Pak Wahab ulangi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asri ada'an lillahi ta'ala. Ini ada lafalnya. Artinya, saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak bersama sholat asar karena Allah Ta'ala. Itu niatnya ya. Setelah kalian berniat, kalian takbiratul ihram. Artinya Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan kalian. Setelah itu kalian sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa ya. Jadi nggak ada perbedaan dalam bacaan, sama semua. Setelah kalian sholat, pada saat salam, setelah salam pertama, kalian nggak boleh langsung nggak boleh berzikir atau berdoa, harus langsung berdiri, tidak diselingi kegiatan lain seperti zikir, berdoa, berbicara dan sebagainya, apalagi kentut.
Kalau kalian kentut berarti harus sholat ulang, gitu. Nah, setelah kalian berdiri, kita next dulu. Nah, setelah kalian berdiri, artinya kalian sudah mengerjakan sholat yang pertama, kalian bangun langsung berniat untuk mengerjakan sholat yang kedua, yaitu sholat asar, dengan niatnya usolli fardhol asri arba'a raka'atin majmu'an ilai zuhri ada alillahi ta'ala. Usolli fardhol asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi zuhri ada alillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat salat fardu asar 4 rakaat dijamak bersama zuhur karena Allah Ta'ala. Setelah kalian berniat itu, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Oke. Setelah itu kalian salat asar 4 rakaat seperti biasa dan salam. Selesailah salat jamak takdim, yaitu salat zuhur dan asar. Oke, kita next ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tadi kita sudah membahas tentang jamak takdim. Sekarang kita akan membahas tentang jamak takhir. Namanya jamak takhir, kebalikan dari jamak takdim, yaitu sholatnya digabung di waktu yang kedua. Contohnya sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib dikerjakan di waktu isya. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita berniat menjamak sholat yang pertama, yaitu sholat maghrib. Jadi di waktu isya kita kerjakan sholat maghrib dulu dengan niat sebagai berikut. Usolli fardhol maghribi 3 raka'atin majmu'an ilal isya'i ada'an lillahi ta'ala. Kita ulangi. Usolli fardhol maghribi 3 raka'atin majmu'an ilal isya'i ada'an lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak bersama isya karena Allah Ta'ala. Oke, kita next ya. Nah, tadi setelah kita membaca niat, seperti biasa kita takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan seperti biasa, Allahu Akbar, dan kita melaksanakan sholat maghrib seperti biasa. Setelah salam, seperti yang sholat jamak takdim, setelah salam langsung berdiri dan tidak diselingi, artinya tidak melakukan kegiatan lain seperti berzikir dan berdoa. Langsung berdiri ya. Kita next. Nah, setelah berdiri, kita berniat lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua, yaitu sholat isya dengan niat usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilaihil maghrib ada'an lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat salat fardu isya 4 rakaat dijamak bersama maghrib karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu kita salat isya 4 rakaat seperti biasa dan salam. Oke, jadi seperti itulah tata cara sholat jamak takdim dan jamak takhir. Oke, kita next. Nah, ini tugas kalian. Hari ini kalian dapat tugas ya. Tugas kalian adalah menghafal niat. 1. Buatlah sebuah video hafalan niat sholat jamak takdim dan jamak takhir. Jadi, ntar ada niat yang Pak Wahab kasih, kalian hafal ya. Selanjutnya, video dikirimkan via WA kepada Bapak. Tugas paling lama dikumpulkan Selasa depan. Jadi kalian punya waktu 1 minggu untuk mengumpulkan tugas.
Oke, kita next. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Kalian hafalkan niat yang Pak Wahab tulis ini yang lebih gampang nih. Satu, kalian hafalkan yang ini. Niatnya doang ya. Kalian mau hafalkan artinya juga boleh. Kedua, yang ini. Yang ini hafalkan sama artinya. Ketiga, yang ini hafalkan. Kalau kalian ingin artinya juga hafalkan artinya. Keempat, yang ini ya. Hafalkan dengan artinya, atau kalian nggak mau dengan artinya juga nggak apa-apa. Oke, kita next. Baik, sekian dari Pak Wahab. Semoga apa yang Pak Wahab ajarkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah bagi kehidupan kalian. Khususnya kalian bisa mencapai cita-cita kalian ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.